Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Farmasi A 2019, yang beranggotakan Helmi Tantowi Muharam, Mutiara Nur Azizah, dan Tenisha Angelitara Sujaya. Di sini saya akan menjelaskan materi patologi, yaitu asma bronkial. Apa itu asma? Asma adalah penyakit inflamasi kronik saluran pernapasan yang menyebabkan peningkatan hiperresponsif jalan nafas yang menimbulkan gejala episodik berulang berupa mengi, sesak nafas, dada terasa berat, dan batuk-batuk terutama menjelang dini hari. Asma bronkial adalah sebutan lain untuk penyakit asma umum yang disebabkan oleh peradangan dalam saluran udara atau bronkus. Peradangan ini kemudian mengakibatkan bronkus menjadi bengkak dan menyempit, serta memproduksi lendir berlebih. Produksi lendir paru yang berlebih sebagai reaksi dari peradangan akan menyumbat saluran udara, sehingga membuat sulit bernafas. Pada klasifikasi asma bronkial, terdapat 4 tahap. Yang pertama, intermittent. Gejala intermittent kurang dari 1 kali dalam seminggu, gejala eksaserbasi singkat, mulai beberapa jam sampai beberapa hari, gejala serangan asma malam hari, kurang dari 2 kali dalam sebulan, dan peak expiratory flow atau arus puncak ekspirasi lebih dari sama dengan 80% dari prediksi variabilitas kurang dari 20%. Pada tahap kedua, yaitu persisten ringan. Gejalanya lebih dari sama dengan 1 kali seminggu tetapi kurang dari 1 kali sehari. Gejala eksaserbasi dapat mengganggu aktivitas dan tidur. Gejala serangan asma malam hari lebih dari 2 kali dalam sebulan. Peak expiratory flow atau arus puncak ekspirasinya lebih dari 80% dari prediksi variabilitas 20-30%. Pada tahap ketiga ada persisten sedang. Gejalanya harian, gejala eksaserbasi mengganggu aktivitas dan tidur. Gejala serangan asma malam hari lebih dari 1 kali seminggu. Pemakaian inhalasi jangka pendek beta-2 agonis setiap hari, dan peak expiratory flow atau arus puncak ekspirasi lebih dari 60% dan kurang dari 80% dari prediksi variabilitas lebih dari 30%. Pada tahap terakhir, yaitu tahap 4, ada persisten berat, gejala terus-menerus, gejala eksaserbasi sering, gejala serangan asma malam hari sering, aktivitas fisik sangat terbatas oleh asma, peak expiratory flow atau arus puncak ekspirasi, yaitu kurang dari sama dengan 60% dari prediksi variabilitas lebih dari 30%. Penyebab asma bronkial. Para ahli belum mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab asma. Beberapa hal yang mungkin bisa menjadi penyebab alias pemicu asma yaitu: yang pertama, alergi terhadap makanan, serbuk sari, jamur, tungau debu, dan bulu hewan peliharaan. Yang kedua, paparan zat-zat di udara seperti polusi udara, asap kimia atau racun. Dan yang terakhir ada faktor cuaca, seperti cuaca dingin, berangin, dan panas yang didukung dengan kualitas udara yang buruk dan perubahan suhu secara drastis. Ada 4 gejala asma bronkial. Yang pertama, batuk. Batuk terjadi akibat kombinasi penyempitan saluran pernapasan, hipersekresi mukus, dan hiperresponsivitas aferen saraf yang dijumpai pada peradangan saluran pernapasan. Yang kedua, mengi atau wheezing. Kontraksi otot polos bersama dengan hipersekresi dan retensi mukus menyebabkan pengurangan kaliber saluran nafas dan turbulensi aliran udara yang berkepanjangan yang menimbulkan mengi yang dapat didengar langsung atau dengan stetoskop. Yang ketiga ada dyspnea dan rasa sesak di dada. Sensasi dyspnea dan rasa sesak di dada adalah akibat sejumlah perubahan fisiologis. Dan yang terakhir, dada terasa berat. Dada yang terasa berat bisa disebabkan oleh otot yang tegang, terutama otot-otot interkostal. Ketegangan otot biasanya terjadi ketika Anda meregangkan dan menarik otot tersebut, sehingga menekan tulang rusuk. Patofisiologi pada asma bronkial adalah faktor-faktor penyebab seperti virus, bakteri, jamur, parasit, alergi, iritan, cuaca, kegiatan jasmani dan psikis akan merangsang reaksi hiperaktivitas bronkus dalam saluran pernafasan sehingga merangsang sel plasma menghasilkan imunoglobulin E.
Imunoglobulin E selanjutnya akan menempel pada reseptor dinding sel mas. Kemudian, sel mas tersensitasi. Sel mas tersensitasi akan mengalami degranulasi. Sel mas yang mengalami degranulasi akan mengeluarkan sejumlah mediator seperti histamin dan bradikinin. Mediator ini menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler sehingga timbul edema mukosa, peningkatan produksi mukus, dan kontraksi otot polos bronkiolus. Hal ini akan menyebabkan proliferasi akibat terjadinya sumbatan dan daya konsolidasi pada jalan nafas sehingga proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida terhambat akibat terjadinya gangguan ventilasi. Rendahnya masukan oksigen ke paru-paru, terutama pada alveolus, menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan karbon dioksida dalam alveolus atau hiperventilasi, yang akan menyebabkan terjadinya alkalosis respiratorik dan penurunan karbon dioksida dalam kapiler atau hipoventilasi yang akan menyebabkan terjadinya asidosis respiratorik. Hal ini dapat menyebabkan paru-paru tidak dapat memenuhi fungsi primernya dalam pertukaran gas, yaitu membuang karbon dioksida sehingga menyebabkan konsentrasi oksigen dalam alveolus menurun dan terjadilah gangguan difusi. Dan akan berlanjut menjadi gangguan perfusi di mana oksigenasi ke jaringan tidak memadai sehingga terjadi hipoksemia dan hipoksia yang akan menimbulkan berbagai manifestasi klinis. Terdapat dua faktor pencetus dari asma bronkial. Yang pertama ada faktor host, seperti genetik, obesitas, dan jenis kelamin. Sedangkan pada faktor kedua, yaitu faktor lingkungan, seperti asap merokok, obat-obatan tertentu, infeksi saluran pernapasan, rangsangan bahan-bahan di tempat kerja, rangsangan alergi, asap rumah tangga, dan penyebab lain atau faktor lainnya. Diagnosis. Secara umum, untuk menegakkan diagnosis asma diperlukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pertama, hasil anamnesis yang khas yaitu adanya episode berulang sesak nafas, mengi, batuk, dan rasa berat di dada, terutama saat malam dan dini hari. Sering dapat ditemukan riwayat munculnya gejala sesak nafas setelah terpapar alergi, terkena udara dingin, atau setelah olahraga. Yang kedua, pada pemeriksaan fisik dapat bervariasi dari normal sampai didapatkannya kelainan. Tanda asma yang paling sering ditemukan adalah mengi. Biasanya pasien dalam keadaan sianosis dan kesadaran menurun. Secara umum, pasien yang sedang mengalami serangan asma dapat ditemukan hal-hal seperti infeksi atau pasien terlihat gelisah dan sesak nafas. Auskultasi seperti ekspirasi memanjang, mengi, dan suara lender. Yang terakhir, tahap ketiga, yaitu pemeriksaan menunjang. Beberapa pemeriksaan penunjang untuk penegakan diagnosis asma bronkial adalah spirometri, pengukuran EPE, pemeriksaan imunoglobulin serum, dapat pula dilakukan uji bronkodilator atas indikasi, tes provokasi bronkus atas indikasi, dan analisis gas darah atau indikasi. Pencegahan asma bronkial terbagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pada primer, seperti pendidikan kesehatan, konsultasi genetik, sanitasi dan hygiene individu, dan yang terakhir, olahraga teratur melatih tubuh menjadi sehat dan tidak rentan asma. Sedangkan sekunder seperti check-up rutin, screening test, pencarian kasus, pencegahan khusus monitoring, dan pemberian obat yang rasional dan efektif. Yang terakhir pada tersier, pada pencegahan ini, penderita tetap diperlakukan layaknya orang normal dan diberikan motivasi agar tetap mampu memposisikan diri sebagai bagian dari masyarakat yang saling membutuhkan. Pada pengobatan asma bronkial terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, terapi non-obat yang dapat dilakukan dengan cara menghindari pemicu atau terapi dengan nafas seperti senam asma. Yang kedua, melibatkan obat-obat asma yang digolongkan menjadi 2, yaitu untuk penggunaan jangka panjang dan obat asma untuk penggunaan jangka pendek. Obat jangka panjang memberikan pencegahan jangka panjang terhadap obat asma, menekan, mengontrol, dan menyembuhkan inflamasi jika digunakan teratur, namun tidak efektif untuk mengatasi serangan akut. Contohnya seperti kortikosteroid inhalasi. Sedangkan untuk jangka pendek, obat bisa berupa obat-obatan bronkodilator seperti salbutamol, terbula, dan ipratropium. Bagi penderita penyakit asma dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pengobatan rutin dan pengobatan saat serangan.
Pada pengobatan rutin, obat jenis ini harus digunakan setiap hari untuk mencegah kambuhnya asma dan pencegahan bertambah beratnya penyakit. Sedangkan pada pengobatan saat serangan, obat jenis ini harus sering digunakan bila timbul tanda-tanda serangan seperti batuk, sesak, rasa berat di dada, atau penurunan fungsi paru. Pengobatan jenis ini dapat mencegah timbulnya serangan asma yang berat. Kesimpulannya, asma bronkial adalah suatu penyakit jalan nafas obstruktif intermittent yang bersifat reversibel. Dengan adanya periode bronkospasme, peningkatan respon trakea dan bronkus terhadap berbagai rangsangan yang menyebabkan penyempitan jalan nafas. Pernafasan berarti pergerakan oksigen dari atmosfer menuju ke sel-sel dan keluarnya karbon dioksida dari sel-sel ke udara bebas. Pemakaian oksigen dan pengeluaran karbon dioksida perlu untuk menjalankan fungsi normal seluler di dalam tubuh. Tetapi, kebanyakan sel-sel tubuh kita tidak dapat melakukan pertukaran gas, karena sel-sel tersebut letaknya sangat jauh dari tempat pertukaran gas. Karena itu, sel-sel tersebut memerlukan struktur tertentu baik untuk menukar maupun untuk mengangkut gas-gas tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.